Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lian Liana. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam rumah tangga, yaitu kesetiaan. Banyak yang bertanya, bagaimana sih menjaga suami agar tetap setia? Apakah harus pakai ilmu pelet atau jampi-jampi? Tenang, di video kali ini saya tidak akan membahas hal-hal klinik. Kita akan bahas secara logis dan realistis, karena menjaga kesetiaan itu bukan cuma tugas istri, tapi PR bersama. Ingat, pernikahan itu seperti membangun rumah, butuh fondasi yang kuat agar tidak mudah roboh. Yuk, kita bahas bersama. Seringkali, masalah kesetiaan itu berawal dari hal sepele, seperti komunikasi yang mulai renggang. Suami pulang kerja, istri sibuk sama anak. Akhirnya ngobrol pun cuma seputar kebutuhan rumah tangga. Lama-lama, hilang percikan itu. Suami bisa merasa tidak dipahami, terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Padahal, pria itu butuh didengarkan, diajak bicara dari hati ke hati. Bukan cuma soal tagihan listrik atau PR anak. Nah, kalau sudah merasa tidak nyaman di rumah, voortaan sparbinjet. Hoses, onsign namanya geglodes. Setiap manusia, termasuk suami, ingin merasa dihargai. Dia bekerja banting tulang untuk menghidupi keluarga, tapi pulang-pulang malah dicuekin, disalah-salahin terus. Lama-lama rasa percaya dirinya bisa turun. Dia merasa tidak berharga di mata istri sendiri. Nah, saat itu dia bertemu dengan wanita lain yang bisa membuatnya merasa istimewa. Wah, gawat. Ingat, kesetiaan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga emosional. Kent sampai 7 minus 7 tinizid gech degenerate with wamstiri. Ini dia nih, topik yang sensitif tapi penting untuk dibahas. Kehidupan seksual yang hambar seringkali menjadi pemicu keretakan rumah tangga loh. Banyak pasangan yang malu atau sungkan untuk membicarakan kebutuhan biologis masing-masing. Padahal, kepuasan dalam hubungan intim itu penting untuk menjaga keharmonisan. Jangan sampai karena urusan ranjang, suami mencari kepuasan di luar. Ingat, komunikasi adalah kunci. Bicarakan baik-baik dengan pasangan, jangan dipendam sendiri. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di luar sana ada pelakor alias perebut laki orang. Mereka ini biasanya pintar mengambil hati, tahu celah untuk mendekati suami yang sedang lengah. Nah, kalau suami kita tidak punya bentang iman yang kuat, bisa tergoda rayuan mereka. Makanya, penting untuk membangun hubungan yang solid dengan suami, agar dia tidak mudah berpaling. Tapi ingat, jangan sampai kita jadi paranoid dan posesif berlebihan. Berikan kepercayaan pada suami, tapi esprit. Suami juga manusia biasa. Dia bisa lelah, stres, bahkan depresi. Saat dia menghadapi masalah, baik di tempat kerja atau di lingkungan sosialnya, dia butuh sandaran. Nah, di saat seperti inilah peran istri sangat dibutuhkan. Jadilah pendengar yang baik, berikan dukungan emosional dan psikologis. Buat dia merasa nyaman untuk berbagi keluh kesahnya. Jangan sampai dia merasa sendirian dan akhirnya mencari kenyamanan dari orang lain. Ingat, istri adalah tempat pulang yang paling nyaman untuk suami. Tidak bisa dipungkiri, masalah ekonomi atau tekanan hidup juga bisa menjadi pemicu perselingkuhan. Saat suami merasa terbebani dengan masalah finansial, dia bisa saja mencari pelarian. Terlebih lagi jika dia bertemu dengan wanita lain yang menawarkan solusi instan, misalnya memberikan pinjaman uang atau bantuan materi lainnya. Penting bagi pasangan untuk saling mendukung dan mencari solusi bersama saat menghadapi masalah ekonomi. Jangan sampai masalah ekonomi menghancurkan rumah tangga yang sudah dibangun. Nah, setelah kita bahas beberapa penyebab suami selingkuh, sekarang kita bahas solusinya. Salah satu kunci utama agar rumah tangga tetap harmonis adalah komunikasi yang terbuka dan jujur. Jangan biarkan kesibukan sehari-hari membuat kita lupa untuk berkomunikasi dengan pasangan. Luangkan waktu setiap hari untuk mengobrol santai, tanyakan kabarnya, dengarkan keluh kesahnya. Ingat, komunikasi bukan hanya soal bicara, tapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak istri yang setelah menikah merasa tidak perlu lagi merawat diri. Alasannya, sudah punya suami, ngapain harus dandan? Eits, jangan salah. Merawat diri bukan hanya untuk menyenangkan suami, tapi juga untuk menghargai diri sendiri. Dengan merawat diri, kita akan merasa lebih percaya diri dan berenergi positif. Percaya deh, aura positif dari diri kita akan terpancar dan membuat suami semakin sayang.
Terkadang, hal-hal kecil justru yang paling berarti. Berikan apresiasi dan dukungan kepada suami, sekecil apapun itu. Ucapkan terima kasih saat dia membantu pekerjaan rumah, berikan pelukan hangat saat dia pulang kerja, atau siapkan makanan kesukaannya. Hal-hal sederhana ini bisa membuat suami merasa dihargai dan dicintai. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kehidupan seksual yang harmonis sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Jangan malu untuk membicarakan kebutuhan dan keinginan masing-masing dengan pasangan. Ciptakan suasana romantis, eksplorasi hal-hal baru untuk menjaga gairah tetap membara. Ingat, keintiman fisik bisa mempererat ikatan emosional antara suami dan istri. Selain menjadi istri, cobalah untuk menjadi sahabat terbaik untuk suami. Bangun hubungan yang menyenangkan, penuh tawa, dan saling mendukung. Ajak dia nonton film favorit bersama, olahraga bareng, atau sekedar ngobrol santai sambil minum kopi. Buat dia merasa nyaman dan betah di dekat kita. Jadilah tempat pulang yang ia rindukan, bukan yang ia takuti. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah memperkuat nilai spiritual dalam pernikahan. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan kita. Lakukan ibadah bersama, berdoa bersama, dan jaga nilai-nilai moral dalam rumah tangga. Dengan pondasi spiritual yang kuat, rumah tangga kita akan lebih kokoh menghadapi badai dan godaan. Ingat, kesetiaan sejati datangnya dari hati yang selalu terpaut pada Tuhan. Nah, itu tadi beberapa tips ampuh untuk menjaga kesetiaan suami. Ingat, menjaga kesetiaan itu bukan hanya tugas istri, tapi PR bersama. Pelakor boleh ada, tapi rumah tangga yang kuat tak akan mudah digoyang. Karena sesungguhnya, pasangan hidup bukan sekadar tempat berbagi beban, tapi juga tempat tumbuh bersama, dalam suka maupun duka. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.